saya mau bawa kita lagi, apa sih perbedaan praktik kinerja dengan pengembangan kompetensi? Nah, kalau pengembangan kompetensi itu, teman-teman, itu tadi hanya sebatas rekomendasi, tapi bedanya di mana? Nah, kalau di praktik kinerja ini, inputnya itu adalah dari rapor pendidikan dan prioritas sekolah. Sedangkan kalau di pengembangan kompetensi, teman-teman, ini adalah refleksi kompetensi dan minat dan aspirasi karir pegawai. Artinya apa, teman-teman? Kita melihat bahwa kita bisa melakukan pengembangan kompetensi itu, minatnya kita mau kembangin diri kita di mana. Sama seperti teman-teman melakukan pengembangan kompetensi malam ini. Kan nggak semua guru mau mengikuti hal-hal seperti ini. Tapi apakah semua guru yang tidak mau mengikuti hal-hal ada webinar seperti ini tidak bisa mengadakan pengembangan kompetensi? Tidak juga. Bisa melakukannya langsung di PMM dengan belajar mandiri, mengerjakan aksi nyata, bisa juga teman-teman, gitu ya. Nah, kalau diproses ya, kita tadi udah belajar ada tahapan kalau dia di praktik kinerja. Sedangkan kalau di pengembangan kompetensi, kita hanya unggah bukti fisik kegiatan pengembangan kompetensinya kita saja gitu. Apakah itu sertifikat, apakah itu dokumen aksi nyata ketika punya kita belum disetujui, belum dapat sertifikat di PMM gitu ya. Jadi bukti mengerjakan aksi nyatanya pun nggak bisa kita upload sebenarnya di pengelolaan e-kinerja. Ini kemarin disampaikan oleh Bu Nunuk ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sangat berbeda. Sedangkan kalau di outputnya teman-teman, ini kalau di praktik kinerja penilaian terhadap upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktik. Sedangkan kalau di pengembangan kompetensi, ini sebenarnya lebih kepada kita mau mencapai poin 32 poin yang minimal yang kita susun di RHK. Itu bedanya ya teman-teman. Jadi pengembangan kompetensi itu tidak dinilai lagi gitu. Yang dinilai itu adalah praktik kinerja gitu ya. Nah, teman-teman, outcome. Outcome kalau di praktik kinerja ini peningkatan kualitas praktik kinerja yang tercermin pada rapor pendidikan. Sedangkan pengembangan kompetensi ini peningkatan kesiapan naik jenjang jabatan, UKKJ, atau pilihan karir lain. Ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ini teman-teman, lini masa ini bersifat rekomendasi sih ya teman-teman ya. Tapi yang mau kita lihat adalah pengelolaan praktik kinerja ini dilakukan sebanyak 2 siklus dalam 1 tahun. Itu yang perlu kita pahami. Artinya dia dijalankan dalam per semester gitu ya teman-teman. Jadi kita akan dinilai dalam kurun waktu 1 semester itu 1 kali. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini dia. Oke teman-teman, tadi 3 tahapan itu akan kelihatan di semester itu gitu ya teman-teman, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ini mari kita lihat. Kalau dia di Januari ke Maret gitu ya teman-teman ya, berarti di sini perencanaan kinerja gitu. Kemudian di Juli persetujuan dan penyepakatan. Kemudian pelaksanaannya Februari sampai ke Mei. Kemudian ini teman-teman pelaksanaannya kita bisa ambil di Agustus sampai ke November gitu ya. Eh ini sebenarnya teman-teman eh, dalam satu periode ya, artinya Agustus ke November ini udah yang kedua ya. Kita lihat yang pertama itu ya di Februari ke Mei, kemudian nanti di Juni, sampai ke Juni, Junilah kita penilaian untuk 1 siklus pengelolaan kinerja untuk SKP kita gitu ya. Kemudian nanti kita akan mulai lagi yang baru di Juli ya. Di Juli kita kembali melakukan perencanaan kinerja, persetujuan dan penyepakatan RHK gitu ya. Kemudian Agustus ke November kita akan melaksanakan praktik kinerja ini semester 2-nya. Kemudian di Agustus ke Desember kita akan di tahap penilaian oleh atasan dan juga penilaian perilaku kerja gitu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke perilaku kerja. Ini perilaku kerja sedikit saja saya bahas teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman harus paham bahwa perilaku kerja kita ini juga dinilai. Itu sebenarnya ya. Nah, di perilaku kerja ini teman-teman, ini ada 3 juga yang disasar, sasaran kinerja pegawai, kemudian pelaksanaan kinerja, tetapi pelaksanaan kinerja kita ini ada 7 fokus perilakunya ya teman-teman ya. Apakah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, mengoptimalkan sumber daya satuan pendidikan untuk mendukung capaian kinerja satuan pendidikan, dan nilai kita adalah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Gitu dia. Nah, penilaian ini dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah melakukan diskusi penilaian bersama siapa? Bersama kita menggunakan perilaku di atas, sesuai, atau di bawah ekspektasi. Ini nanti kalau ke perilaku kerja, gitu ya. Sedangkan kalau dia di praktik kinerja, dilakukan tapi tidak efektif. Seperti itu nanti dia. Dilakukan dan efektif, seperti itu ya. Nah, ini dia teman-teman ya.
Saya tidak akan bahas terlalu banyak tentang perilaku kerja, tapi ini dia ada 7 tadi ya teman-teman. Ada berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten ya, kemudian harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini ternyata harus kita miliki, teman-teman, dan harus tercermin di sikap kita, khususnya ketika kita berada pada satuan pendidikan kita. Jadi tidak semata ketika kita ada di dalam kelas kita saja, karena ternyata loyal pun masuk. Nah, bicara keloyalan, teman-teman, ini bicara perannya kita sebagai pegawai, bagaimana kita mampu loyal terhadap pimpinan kita. Ini tuntutan bagi kita sebagai pegawai, gitu ya. Loyal terhadap teman-teman, mampu membangun keharmonisan. Ini dia teman-teman ya. Juga harus adaptif. Artinya menyesuaikan diri terhadap perubahan.